Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira adik-adik udah tahu belum tujuan kita ke sini mau apa? Mau belajar. Kita di sini mau belajar bersama. Nah, sebelum belajar kita perkenalan diri dulu dari adik yang ini. Kenalkan, nama saya Dimas Okta Pratama, kelas 3. Ya, oke, lanjut adik yang satu. Nama saya Raisa Kanaya Anwar, kelas 3. Ya, lanjut. Saya ini Politik Islami kelas 4. Ya, lanjut. Ujian. Ayo, ujiannya kelas berapa? Ya, kelas 4 juga. Oke. Nah, nanti kalau untuk adik-adik kelas 3 kita akan belajar mata pelajaran PKN, yaitu mengenai aturan. Untuk kelas 4-nya kita akan belajar materi pecahan matematika. Nah, untuk yang kelas 3 dulu nih, Ibu mau tanya dulu sama Dimas. Tadi Dimas kesini, Ibu Dimas atau Ayah Dimas tahu nggak? Udah izin. Sudah tahu ya, jadi sebelumnya Dimas itu udah izin dulu. Nah, pernah nggak sih Ibu Dimas memang ngomong kayak gitu, Dimas kalau misalnya mau main atau mau belajar itu Dimas harus izin dulu sama Ibu, gitu pernah nggak? Ya gitu ya, jadi supaya apa? Supaya Ibu nggak khawatir gitu ya, supaya nggak nyariin. Nah, jadi itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai aturan. Jadi kita ada aturan di rumah, kayak itu tadi Ibu memberikan izin, harus minta izin dulu sama Ibu gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya Dimas melanggar aturan itu gimana? Ya, karena marah, Dimas bakal dihukum sama Ibu, betul sekali. Nah, itu tadi aturan di rumah. Nah, gimana kalau aturan di sekolah, kira-kira sama nggak dengan di rumah? Coba Dimas pikir-pikir dulu. Nah, untuk perwakilan kelas 4-nya nih, Ibu mau tanya sama Saini. Saini di rumah ada berapa anggota keluarganya? 4 ya, ada Saini, terus Ayu. Oh, Ayu sama ayah ibu. Nah, terus nih, Saini pernah nggak nemenin ibu ke pasar? Pernah ya. Terus ibu Saini itu suatu waktu itu beli buah. Nah, buahnya itu buah semangka. Tapi cuma 1, sedangkan anggota di keluarga Saini itu tadi ada 4. Nah, kira-kira gimana supaya 1 buah semangka itu cukup untuk dimakan 4 anggota keluarga di rumah Saini itu gimana caranya? Siapa? Dipotong, ya nggak? Atau Saini makan sendiri 1 buah itu, nggak dibagi-bagi? Dipotong kan? Nah, jadi kegiatan yang dilakukan ibu tadi memotong buah itu salah satu bentuk implementasi dari pecahan matematika. Nah, jadi nanti ada bilangannya tersendiri untuk matematika. Nah, yang perlu saya pikirin sekarang nih, nah gimana sih bentuk pecahannya dalam matematika? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk yang kelas 3, kita akan belajar untuk menanamkan aturan dalam diri yang ada di sekolah, yang ada di rumah, maupun yang ada di masyarakat dengan ada dampingan dari guru dan orang tua. Nah, kalau untuk kelas 4, matematika, kita akan belajar mengenai pecahan. Jadi ada penyebut, ada pembilang, sama pecahan sesenilai. Nah, ini untuk kelas 3 mengenai materi aturan. Kalian berdua simak ya video di sini, nanti Ibu tanya dulu ya. Oke, kita putar. Sekolah. Iya, Gum. Gimana ya? Iya, aku lagi pikir alasannya apa sama Bu Guru kita bisa terlambat. Tadi sudah ditonton ya videonya. Nah, Ibu mau nanya dulu sama Raisa. Tadi di video itu si Dimas sama si Agung kenapa? Iya, terlambat sekolah. Iya, terlambat sekolah. Itu menurutnya si Raisa perilaku yang baik atau buruk? Buruk ya. Jadi tadi si Dimas sama si Agung tadi tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Nanti kalau misalnya dia tidak menaati peraturan sekolah, berarti dia nanti dapat apa? Dapat hukuman. Iya, dapat hukuman dari guru piket. Nah, kira-kira gimana nih supaya si Dimas sama si Agung tadi tidak terlambat sekolah? Kira-kira, coba dipikirin dulu ya.
Nah, Ibu mau ke kelas 4. Nah, untuk penerapan materi pecahannya, kita gunakan roti sebagai media konkretnya atau sebagai media nyatanya. Nah, jadi roti ini akan Ibu potong menjadi 4 bagian. Nanti kalian kira-kira tentukan bentuk bilangan pecahan itu seperti apa sih, gitu ya. Nanti jadi 4 bagian. Oke, ini rotinya sudah Ibu potong. Ini merupakan contoh dari bentuk pecahan. Nah, pertanyaannya, kira-kira dalam satu potong roti ini itu berapa sih bilangannya? Nah, oke, kita bahas dulu mengenai pecahan. Jadi pecahan itu merupakan dua bilangan yang angka di atas dan angka di bawah. Nah, untuk angka yang di atas itu disebut pembilang, dan untuk yang di bagian bawah itu disebut penyebut. Nah, cara bacanya itu dibaca per. Jadi kalau misalnya nih, ada contoh lagi nih. Nah, seperti ini. Berarti ini bacanya gimana? 1/2. Ini 2/4. Ya, nah ini bagian yang disebut penyebut itu yang mana? Ya, yang pembilang 1. Nah, jadi di sini ada lingkaran yang dipotong menjadi 2. Nah, kita lihat bagian yang diarsir itu 1. 2 itu seluruh dari bagian yang ada di dalam lingkaran ini, itu kan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki apa? Nilai yang sama. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kira-kira panjangnya sama nggak? Sama loh. Nah, di sini tuh dia itu bentuk pecahannya itu berbeda, tetapi nilainya sama. Seperti ini nih. Ini ada 1 yang diarsir, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya pembilangnya. Lalu untuk penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 6 kan 9. Ini juga sama nih, panjangnya sama walaupun beda tetapi nilainya sama. Nah, ini sama juga untuk contoh selanjutnya ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Nah, untuk persegi panjang 1 bagian yang diarsir itu setengah. Nah, untuk yang bagian persegi panjang 2 itu 2/4 bagian. Untuk yang persegi panjang 3 4/8. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4 di pembilang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di penyebut. Oke, lanjut ke yang kelas 3 dulu ya. Kelas 3 udah dapat solusinya belum? Sudah? Sudah. Nah, Ibu tanya dulu sama Dimas. Solusinya gimana kalau si Dimas sama Abu tadi terlambat? Siapkan peralatan di malam hari. Iya, di malam harinya. Jadi setengahnya tuh enggak keburu-buru ya. Terus kalau Raisa, kira-kira gimana solusinya? Iya, datangnya atau lebih bangunnya lebih pagi ya, lebih awal gitu, sebelum jam masuk sekolah. Ini juga bisa kalian baca-baca lagi ya. Nah, aturan itu ada 2 jenis, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis itu contohnya seperti kesepakatan yang dibuat di sekolah atau tata tertib yang ada di sekolah. Nah, pernah nggak Dimas sama Raisa itu melihat ada tata tertib di sekolah tertulis? Pernah? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari aturan yang tertulis. Kalau aturan tidak tertulis seperti apa? Seperti norma atau kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti kalau misalnya kita bertemu sama orang yang lebih tua, kita harus apa? Harus nunduk ya, harus sopan, nggak boleh nyelonong aja gitu ya. Oke. Ini juga kalian bisa baca-baca nih. Ada contoh perbuatan yang melanggar aturan di sekolah, seperti tadi terlambat datang sekolah, membuang sampah sembarangan di sekolah, mencuri aturan dinding kelas. Terus juga ada aturan di rumah. Nih, tidak boleh mengganggu keluarga, harus menutup pintu dulu sebelum masuk ruangan. Terus juga mengucapkan salam setiap mau pergi atau mau masuk ke dalam rumah. Nah, ini juga ada aturan di masyarakat. Kita harus bertutur kata yang sopan dan santun. Terus juga menolong tetangga. Pernah nggak kalian jemput tetangga yang sakit? Pernah ya. Nah, itu contoh dari aturan masyarakat. Kita harus baik sama masyarakat supaya kehidupan kita tuh menjadi harmonis. Terus menyapa tetangga jika berpapasan di jalan. Jadi nggak boleh sombong kalau ketemu tetangganya di jalan. Oke, kita kembali ke kelas 4. Ini ada gambar. Gambar apa nih kira-kira? Tahu nggak? Iya, gambar pizza. Nah, ini ada gambar pizza. Nah, jadi gambar yang pertama ini merupakan satu buah pizza yang utuh, nggak dipotong-potong. Yang kedua, pizzanya dipotong menjadi berapa? 2. Jadinya setiap bagian ini setengah, gitu ya.
Terus juga pisahnya dipotong menjadi berapa? 3. Jadi setiap satu potongnya itu 1/3. Terus ini pizzanya dipotong menjadi 4 buah. Jadi setiap satu potongnya itu ada 1/4. Nah, kembali ke roti. Rotinya sudah dipotong menjadi berapa nih? 4. Misal ibu bagi ke Budi ke Saini, bagi ke Raisa sama Dimas. Nah, masing-masing kalian mendapat berapa potong? Satu. Itu kalau di dalam bilangan matematika itu dapat berapa? 1/4. Iya, betul sekali, pinter. Dapat 1/4. Tuh. Tadi sudah ya ibu jelasin materinya. Nah, tugas kalian sekarang itu mengerjakan lembar kerja. Jadi masing-masing akan mengerjakan soal sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, untuk kelas 4 tadi mengerjakan soal matematika. Untuk kelas 3 tadi apa? PKN. Oke, silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan sama ibu ya. Silakan dikerjakan. Bu, Ya. nanya, kalau ini disilang atau dicentang? Oh, oke, itu dicentang ya. Tahu kan dicentang gimana? Oke, ya. Yang lain? Ada yang nanya? Yang putihnya Oh, ya, yang diambil itu yang buah semangkanya. Itu gambar buah semangka. Ini 4/5. Bentar. Gimana? Sudah belum? Sudah. Ya. Oke, sini dikumpulkan dulu. Oke, bagus. Sudah selesai ya. Tadi sudah ngerjakan soal-soalnya juga. Nah, jadi kira-kira ada nggak yang dapat dari pembelajaran hari ini? Ada ya. Nah, untuk kelas 3-nya tadi kita belajar mengenai aturan. Itu aturannya itu harus dipatuhi atau dilanggar? Iya, betul sekali. Jadi setiap aturan itu harus dipatuhi supaya nanti kita itu nggak mendapat hukuman kalau misalnya melanggar aturan itu. Nah, untuk kelas 4-nya nih kita belajar mengenai pecahan. Tadi ada pecahan senilai yang tadi apa? Walaupun bilangannya berbeda, tetapi nilainya sama, betul sekali. Nah, kata apa ya? Pertemuan kita sudah cukup sampai di sini. Semoga anak-anak paham dengan apa yang sudah dijelaskan dan nantinya ilmunya itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu akhiri sampai di sini. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf dan kata Allah tentunya ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.